Jadi sekarang jam 7 malam kita bersama si sobat miskin. Kita akan mengikuti bandros misteri yang ada di kota Bandung. Mobi? Takut. Jadi nanti kan bakal ada interaksi. Nah, kita tanya si sobat miskin, kalau misalkan ternyata bisa berarti dia sakti. Kalau ternyata gak bisa, muntah bisa berarti kumaha bi? Untuk bisa rek pura-pura Kumaha pura-pura. kesurupan batu. Jadi ini udah di bandros, kita tinggal nunggu berangkat. Udah ada teman-teman yang lain juga, tinggal nunggu berangkat. Kita melakukan tour di malam kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanannya lancar, kita bisa pulang ke rumah masing-masing karena semua dengan sehat, selamat dan juga sentosa. Baik, kita mulai berdoa dimulai dari sekarang. Pengembangan dari kimia farmasi. Satu sosok yang cukup menarik perhatian saya waktu itu, sosoknya kadang suka manggil nama atau nama kecil ataupun nama asli, dan biasanya dia bisa melukai ke fisik itu kalau ya orangnya cukup menantang gitu. Makanya saya selalu mengingatkan kalau tempat ini bukan tempat yang cocok untuk menantang sebenarnya, karena nggak akan ada apa-apa. Ini kita belajar sejarah sambil ngerasain astralnya sedikit di sini gitu. Nah, naik ke tangga ini adalah bagian dari rangkaian acara kita, dan betul tadi kata Kang Noy, kenapa nggak boleh bertiga atau berempat. Kita khawatir lantainya landai, karena lantainya bukan dari keramik, jadi atasnya lantainya kayu yang udah cukup rapuh gitu, tapi aman. Jadi kita udah sediain lilin di pinggir-pinggirnya, tinggal jalan, jadi cukup terang ya, cukup kelihatan. Nah, saya mengingatkan untuk tidak menyalakan flash di atas karena sosoknya tidak terlalu suka terang. Takutnya kejadian ke peserta yang sudah ada tapak cakar di badannya dan lain-lain karena nekatnya lain flash gitu. Terus gimana jalannya cukup terang karena kita udah sediain lilin elektrik di atas kiri kanannya, jadi tinggal ikutin jalan aja. Nanti lurus, udah lurus nanti mentok belok kiri, itu udah tim kita udah nungguin gitu, udah ada tim kita di sana kayak gitu. Dan jalannya hati-hati, harus pelan-pelan banget karena di bawah ini cukup berserakan juga karena ini pabriknya udah lama kosong. Jadinya ada kayu, ada meja, ada apalah gitu, ada barang-barang di bawah kayak gitu, cukup berserakan juga. Oke, dan siapa doang pertama? Ya, ada yang mau orang pertama? Saya aja. Jadi mau akan kalian semua? Oke. Nah, boleh disiapin ya pertama. Nah, ini nanti akan kalian semua jalannya cuma lurus aja. Naik ke sini, naik tangga itu lurus terus nanti belok ke kiri. Mas kami dampingin enggak? Ya, Ada tim kita nanti. ada tim kita di sana. Akan kalian semua Aku salah ya. Enggak, ini bener-bener lurus. lurus Nanti aja. udah mentok banget. Belok kiri. Kayak jalan gini ya, Pak. Iya, Iya. kayak gini banget. Oh, Mentok belok pinggir. kiri. Kan dibilang tadi pinggirnya ada lampu, ikut lampu aja. Nah, kebetulan anak kalian semua ini mau percaya atau enggak, ada sedikit cerita. Saya sudah hampir lebih dari beberapa kali kesini. Cuma ada beberapa hal janggal yang
dirasakan oleh penumpang, oleh peserta. Maaf. Rancangannya seperti apa Kang Noi? Saya pernah bawa tour di sini dan kebetulan itu ada orang yang cukup menantang dalam tanda kutip. Dia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Jadi dia dari awal mulai tour kita lihat dan kita amati, ternyata memang beliau sedikit penantang. Awalnya petantang-petenteng datangnya. Saya mau ikut, saya mau coba lihat bisa buka mata batin atau enggak. Nah, pas sesi di sini kita coba jelaskan, akan teteh semua mohon untuk tidak masuk ke ruangan-ruangan terlalu dalam. Nah, karena beberapa ruangan itu katanya sudah di apa sih? Diamankan. Khawatirnya ada sosok-sosok yang mulai terganggu. Ini baiknya jalan lurus saja. Tapi jangan terlalu jauh Masuk, aja. ya, Jangan terlalu jauh. masuk. Boleh misalkan 1 langkah 2 langkah masuk, cuman mau apa manten dan lain-lain boleh. Tapi jangan terlalu masuk. Ya harus kembali lagi ke situ ya. Ya. Kayak gitu. Nanti kalau Akang Teteh merasakan hal-hal yang tidak enak, boleh langsung berkabar kepada kita ya. Oke. 2 orang pertama. Jadi Dari Kang Abdul. posisi rekan-rekan yang ada di atas itu di mana aja ya? Nanti ada di ujung. Di ujung. Di ujung aja. Jadi nggak akan ada di sebelah kiri, nggak akan ada sebelah kanan. Oke. Mereka langsung nunggu di ujung. Langsung jadi mentok belok kiri nanti ada tangga ke bawah itu di situ udah Ada dengar rekan suara kita. rekan-rekan kita udah. Oke, siap. Dan catatannya mohon tidak lari ya, akan ada semua ya. Takutnya jatuh. Tidak lari karena banyak barang-barang yang berserakan di sana. Jadi jalan aja pelan-pelan. Ini kalau ada apa-apa Akang Teteh bisa panggil kita aja. Oke, 2 orang benar Kang Abdul mau Siap. Boleh. dibantu di atas. Ada Kang Kresna. Kang Tresna boleh. Oke, sorry. Kres, ambil teks sekali aja ya. Ya. Udah mau dipegang dulu saya ke sebelah sana. Boleh. Hah? 2 orang. Lurus aja kan? Lurus. Itu ada lilin kanan kirinya. Oh, oke, siap. Oh, ini nggak boleh pakai flash ya di sini ya? Jadi sini kita cuman berdua, guys. Mana lilinnya? Aku nggak tahu itu lilin elektrik. Waduh. Ada nggak bawa barang? Itu kangen aing. Tapi lalu nanti. Mana tangan? Halo? Ke kiri nih, ah? Sebelah mana? Nah. Ke sebelah mana ini, ya? Belok kiri ini. Oh, emang nungguin di sini? Oh, oke, siap. Kirain harus di sini. Ini ke yang ini. Ke bawah. Oh, ini. Oh, ini. Aman? Aman? Di atas. Masuk ke ruangannya enggak? Enggak. Ya. Enggak kelihatan banget apa-apa sih. Sambil bikin video konten gitu aja karena tidak ada apa ya, keterangan dari produk obatnya kah atau ininya, jadi bisa ditelusuri aja kayak gitu. Oh, Dia sayang tulis sekali tulisan, sih. iya, makanya samping kirinya samping kirinya itu ruangan, samping kanan itu ada kamar mandi, ada lorong kecil, terus ada ruang ganti gitu-gitu. Jadi banyak spot yang seperti kalau misalnya kakaknya nggak lurus aja, masih bisa kok, kita ada jeda waktunya lumayan banyak gitu kalau misalnya mau explore dulu di atas. Oh. Jadi sayang banget kalau nggak di explore. Makanya kamu suka make sure lagi kayak gimana ke atas, terus enggak biasa aja. Wah, ini udah pasti cuman lurus gitu jalannya. Karena kalau misalnya ke samping-samping tuh biasanya ada aja gitu, ada aja karena mereka
kalau yang di lurus itu kan memang suka terjamah sama manusia ya, Hmm. jadi energi mereka juga tabrakan dan tarik menarik. Kalau misalnya masuk ke lorongnya, masuk ke ruangan, masuk kamar mandi segala macamnya itu biasanya dia lebih banyak gitu, nggak ada apapun juga ngerasa ngap gitu ya kan, kok dingin tiba-tiba, jadi masuk ruang ini dingin, kakak keluar lagi tuh ya udah suhu normal gitu. Ada yang kayak gitu, jadi harus dieksplor sebenarnya. Tapi boleh mah, boleh gitu ya. Boleh, tidak ada larangan, boleh. Nggak apa-apa. Kanan kiri samping-samping. Soalnya tadi diwanti-wantinya boleh lihat samping kanan kiri, cuman 1 langkah 2 langkah gitu katanya. Iya. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman dia takutkan itu aja agak sedikit takut terpeleset dan lain Iya. sebagainya, jadi memperhatikan itunya. Cuman nggak boleh pakai senter ya. Iya, ada kita Nah, itu bisa sih. keluar. Hati-hati kak. Jadi kita tadi udah ngelewatin kayak beberapa lorong gitu. Katanya sih bisa eksplor ke beberapa ruangan di sana. Cuman yang kita terjadi di sana kan kita nggak boleh pakai flash, sedangkan itu di sana gelap banget. Cuman ada beberapa lilin. Kita pun jalan nggak rata seperti ini, kayak banyak kayu-kayu. Jadi di sini kita akan melihat satu ruangan yang tertulis ruangan instrumen 1. Kak, ini boleh lihat ke dalamnya nggak? Boleh ya? Oke. Kita akan melihat apa. Assalamualaikum. Nah, ini ruangannya tuh kurang lebih seperti ini. Banyak rak-rak. Ayo tuh. Emang tuh bisa ditutup. Itu bisa dibuka. Ini ngali wae. Banyak ruangan-ruangan yang seperti ini. Saya sepertinya tidak familiar dengan ruangan seperti ini ya. Karena sering di bengkel. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatiin nih jendela dan ininya ini meja-meja seperti ini. Saya pernah menontonnya di tim jurnalisa. Nanti kita lihat kalau udah di luar apakah dugaan saya benar. Kenapa dia? Hah? Oh, leungeun tuh. Ayo atuh campur itu dengan konsentrasi. Jadi si Obi takut sama bekas jari ini. Biaya nya. Oh, emang pas asup aya. Oh, jadi di sini banyak Kayak ini kaki. Tapi enggak wajar sih bentuk kakinya. Ini pun ini ada tangan. Oh, flash ke atas. Oh, jadi kita dimarahin. Nggak boleh flash ke atas. Ya, ada beberapa jari, tangan. Ini jempol. Sih nggak wajar ya. Tapi bisa dibikin sih. Ya, bukan yang terlalu aneh. Gimana, Bi? Oh, udah. Biasanya kita ini pakai untuk komunikasi sama mereka itu kita pakai metodenya mediasi gitu. Nah, bedanya mediasi dan kesurupan ini adalah kalau kesurupan itu biasanya semua akses kita sama memori kita, badan kita itu di take over 100% bersih. Jadi kita benar-benar nggak sadar. Jadi yang tadinya contohnya saya orang Sunda tiba-tiba bisa bahasa Jawa,
bisa bahasa asing itu di kesurupan. Nah, tapi resikonya kita bisa buka portal kesurupan itu, tapi resikonya kitanya sebenarnya kalau kita kesurupan tuh sayanya mundur satu langkah gitu dari jasad, takutnya nggak balik lagi, terlalu beresiko gitu. Jadinya kita pakai pakai mediasi. Kalau mediasi itu kita cuma minjemin 50% aja. Jadi kita buka portal kita 50%. Jadi buat siapapun tuh Bisa masuk. sosok pun bisa masuk, bisa komunikasi kayak gitu. Tapi 50% lagi tetap saya sadar, digelitikin sadar, itu menahan sesuatu sadar, gerakan sadar, tapi cuma 50% aja. Nah, kita ini dari tim juga kita membuka semua sebagian 50% kita buka untuk nanti dari sini sampai nanti selanjutnya kita akan membuka mediasi gitu. Jadinya nanti kalau ada yang berhasil masuk terus komunikasi, kalau mau ngobrol mangga silahkan, maksudnya gitu. Kalau mau ikut nanya-nanya atau tentang sejarah di sini gimana atau dan lain-lain, nanti mangga silahkan ikut ngobrol aja. Tapi kalau mediasi itu masih aman berarti? Kalau mediasi masih aman, tapi sebenarnya cukup capek juga, tapi masih aman sih, masih aman. Kalau kesurupan terlalu beresiko gitu. Karena Itu kitanya kalau diambil yang 100%. berarti kalau yang kerasukan kayak manjat dinding tuh, itu kerasukan berarti? Ya, Yang kayak gitu? ya, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya mediasi itu gini, sederhananya kita bisa milih kita mau ikut gerakannya apa enggak gitu. Itu tim kita. Kita mau ikut apa yang dia gerakin atau enggak gitu. Jadi kita masih bisa ngontrol sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya. Mediasi juga sebenarnya masih beresiko nge-loss juga kalau mediasi juga. Kalau gitu. nggak tertahan gitu, Ya, energi yang masuknya lebih Ya, besar bisa dari jadi 100 gitu. Oh. Kayak gitu sih sebenarnya. Kosong. Ada yang mau tidur di Nggak ada sini? yang spesial. Ada yang mau ini? Enggak dulu. Ternyata rumah bersalin masa Belanda. Ada yang menyebutkan rumah sakit yang apa gitu ya? Karena dari semua tidak sesuai. Tempat ini yang menarik perhatian kita itu selain di sini, di ruangan ini. Yang mana yang Di ruangan ini? ini. Ya. Ini Ruangan ini. biasanya kita nggak pernah buka kan? Ya. Kita buka. Dan kalau teman-teman ada yang mau ngerasain di sini, hawanya itu cukup beda. Suhunya cukup beda. Ada yang mau merasakan? Iya, masuk aja, masuk tangannya aja ya, masuk. Ya, atau ada nggak satu orang dulu deh. Sekarang. Saya aja deh. Boleh, ayo. Coba beresin tangannya ke depan. Ke sini. Ya. Oh ya dingin Apa ya. ini? Dingin ya? Dingin. Dingin, oke. Coba tutup mata. Oke. Oke. Kebayang apa? Hitam, Hitam, oke. bungkuk, Oke. udah. Udah. Jadi hangat. Oke. Oke, cukup. Udah. Yuk, cukup. Oke. Ada satu orang lagi dari perempuan yang mau coba? Ya, boleh. Hoyong tadi mah hoyong amang hoyong tapi ya terbiasa kabeh biasa Biasa, kabeh itu biasa. Kabeh bisa merasakan wah. Tapi pilih aya nu rek beungar mah ku aing dibantu. ada yang mau kaya guys Dia bilang katanya kalau ada yang mau kaya. Oh, ayam mah. naon biasana Aing mangan mental saukur sato. naon satona Ngan men ka hayam nu hideung we nu hideung
Beres ayam. Yang sapi, mulai sama sapi. Terus naon deui ujungna? Yang budak. Wah. Ayo bongkar. Yang darah. Yang darah. Pan. Kerjain, Pan. Kerjain, Pan. Ayo. Kerjain, Pan. Kerjain, Pan. Kurang kayak berhar. Ini yang Kang Yuda penunggunya. Tahu dari mana ya? Nanti setelah ini Gimana saya gimana jelasin. orang paling mana? Di paling mana, Teh? Hah? Di dia? Ah, tuh ya, orang dari budaknya. Tah dibere budak tah, jeung dahar tah. Ini budak. Budak. Balik. Dapat pelajaran lagi. Jadi sesuatu yang sedang viral saat ini. Pesugihan ya. Pesugihan. Kayak di gunung apa? Gunung Kawi. Gunung Kawi ya. Pesugihan. Jadi sebenarnya bisa gak sih orang-orang kayak gitu, bukan orang, maksudnya sosok-sosok kayak gitu ngasih kita kaya tuh bisa sebenarnya. Tapi dia nanti mintanya, kalau tadi bilangnya kan awalnya ayam. Terus terus katanya sapi. Terus ujungnya anaknya sendiri gitu kan, minta anak gitu kan. Nah, awalnya terlihat gampang, ya udahlah tinggal cari ayam cemani kasih gua kaya gitu kan. Tapi udah berhenti di situ ternyata. Nantinya naik ke kambing, naik ke sapi, naik ke darah orang jadinya kayak gitu. Nah, soalnya buat yang yang kurang percaya pesugihan bagus, jangan percaya gitu. Tapi kalau misalkan penasaran silakan coba aja. Tapi sebenarnya berarti kalau yang tadi itu nyambung sama yang orang yang datang ke sini buat minta sesuatu itu. Iya. Ya, sosok ini tuh dia selalu di sini dan beberapa orang kesini kan melakukan ritual tuh untuk ketemu dia sebenarnya. Oh. Memang yang kakek itu kakeknya yang di sini Ya, penunggunya. Sosoknya bukan kakek sih sebenarnya. Bukan. Bukan kayak semacam apa ya ini, matanya merah ya. Warga orang lah. Ya, matanya merah, gede, hitam gitu. Nah itu yang mereka cari pada saat ritual tuh tujuannya ke dia. Buat jabatan, buat laris, buat apa dan lain-lain kayak gitu. Tapi aku sempat juga jalan beberapa kali lewat ke sini tuh aku menemukan kopi hitam. Ya. Itu nyambung juga. Iya, nyambung juga. Bisa jadi tujuannya ke dia juga untuk persembahan lah. Nyuguh kalau kata bahasa Sundanya nyuguh gitu, nyuguhin kopi dan lain-lain nyuguh gitu. Buat nanti ketemu, nanti bikin perjanjian gitu. Apakah kaya, apakah jabatan gitu buat penglaris dan lain-lain kayak gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Kak, mau nanya. Boleh? Ini mau penasaran ya, Iya. bukan aneh-aneh. Cuman kalau berarti kalau yang gitu-gitu tuh mereka masuknya bebas gitu buat kayak yang pesugihan gitu. Ini mah gak ada maksud apa-apa Iya, ya. maksudnya bebas. Cuma maksudnya kan tadi kan katanya ada yang kopi atau apa kan ngeliat gitu ya. Berarti kan ini tempat tuh kan harusnya dijaga kan sama Iya. Bapak Satpam dan lain-lain. Iya. Nah, mereka masuknya berarti bebas gitu aksesnya. Mereka ini biasanya masuk dengan mengatasnamain konten kreator. Oh kalau konten kreator bebas, Pak. Iya. Iya, jadi Konten kreator harus izin juga sama Harus ada izin. skema izinnya. Gitu, harus Cuma izin. mungkin kalau contohnya dari penjaganya bilang nggak boleh ada pesugihan. Tapi kan Jadi layaknya manusia punya Ya. alasan lain lah. Ibaratnya datang kita ngonten aja. Atau karena tapi biasanya ya orang yang konten juga itu tuh dia nggak kosong. Dia juga biasanya punya pegangan ya. betul. Nah itu karena secara gak langsung ya ada yang konten itu dia ada yang ibaratnya dia punya pegangan atau enggak, dia ada yang takut atau enggak. Kalau dia takut juga ke penunggunya biasanya mereka juga sama punya pegangan juga biasanya. Takutnya hal-hal lain terjadi gitu kayak kerasukan Jadi mendadak atau kalau mereka masuk ini sebenarnya
ngatas namanya konten kreator atau mau live TikTok di sini, live TikTok horor gitu dan lain-lain. Tapi ada yang tujuannya memang betul dia konten, ada yang tujuannya setelah masuk dia nggak konten tapi dia melakukan Ya, ritual gitu. atau konten sambil ritual itu ya. Ya kayak gitu sih. Aku nggak tahu niatnya kemana-mana. Ya kenapa tujuannya ke sini karena biasanya tempat yang udah lama di kosongin biasanya jadi tempat mereka untuk diem di sini. Gitu. Jadinya pasti tujuannya mereka cari tempat yang udah benar-benar kosong. Kayak gitu sih. Oke. Ada tambahan lain dari Kang Evan? Nah. Ada? Iya, memang pusing. Oke, karena saya rasa ini lumayan cukup panas juga akan teteh hawanya sekarang ya. Kita coba keluar dari ruangan ini, lagi lihat hati-hati kepalanya ya. Akan teteh boleh saya duluan? Ya. Ini contoh ya buat kita semua ya. Oh iya, nah ini. Kalau kita orang yang beragama yang baik, ya. Ini saya tidak tahu nih ada orang iseng. Sebenarnya ini kan surat Yasin. Tapi disimpannya di sini. Ya, untuk memperingati seseorang yang meninggal. Disimpan di sini coba. Apa maksudnya? Kita juga ini nih, Al-Quran, foto Allah. dan yang lain-lain. Ini bukan tempat, ini nggak boleh. Ini bukan tempatnya. Coba saya mau ngomong Ini kalau saya pikir ini kan kesian sampai yang meninggal ya. Almarhum. Dia menginginkan keluarganya mendoa. Dan Yasin ini kan untuk dibaca. Berarti kalau misal di sini ada kesalahan niat ya Pak ya? ya. Salah. Ini gini buat kayaknya konten nanti ya. Itu pasti diupload kan? Maksudnya saya mau menyampaikan untuk yang ngonten kesini, yang bilang segala macam. Saya soalnya pernah nonton live mereka di sini itu beda-beda. Gimiknya ada yang ini pabrik Haji Amin, ada pabrik Haji siapa, terus ceritanya beda-beda. Ini pabrik kosong ini karena kebakaran dan lain-lain bla bla bla. Nah ini salah satu gimmick mereka nih. Nanti biasanya disimpan, wah ini masih ada nih buku Yasinnya nih. Ini pasti keluarganya nih yang nyimpen nih gitu. Ini gini-gini ini buktinya dan lain-lain gitu. Ini buat gimmick gitu. Jadi tolong konten kreator lebih bijak karena ini kan menyangkut satu agama ya, gitu. Jadi tolong lebih bijak untuk ngasih gimmicknya kayak gitu sih sebenarnya. Harus banyakin edukasinya sebenarnya kayak gitu. Gitu. Demi mencerdaskan netizen. Betul sekali. Oke, baik, akan teteh boleh ikuti saya. Jadi sekarang kita mau memasuki sebuah lorong. Lorong naon? Iya di dia lorong mah. Korong. Katanya jangan pegang kanan kiri, Kenapa tuh? soalnya ada arus listrik. Oh. Takutnya nanti kesetrum. Kesetrum apa tuh? Setrum listrik. Ini jangan dipegang, ini ada lusis. Nah, ini jangan dipegang. Nanti dia baper. Au. Bener Bas ya? Pas. Teh ini gambaran dari Zaman Belanda. zaman Belanda bukan? Teh. Ya, Ini gambaran dari zaman Belanda. Bukan sih kayaknya. iseng aja orang yang lewat rumah biasanya gambar-gambar gak jelas. Di sekte, gambar sekte. Awas. Nah, sekte. Tapi Arita. Arit. Ini pas yang foto tadi, coba dilihatin fotonya Kang. Jelas banget, tipenya kena banget Pan. Jelas banget Pan. Ya ini beda ini. Oh emang Nah. ini sih. Oh, gede banget. Kok yang ini? Nah posisinya tadi ada di sebelah sini. Ya yang di foto ya. Di sini juga sama sih di atas. Itu.
Tuh. Orbsnya di atas. Nah yang ini nih, nah ini nih jelas nih. Nah ini gede, lihat tinggi banget ini. Jadi kalau ke orang ya dia ngelacaknya orang gitu. Tapi kalau ini nggak ada sosoknya tuh dia gitu. Ini nggak ada sesuatu tapi ada stickman-nya ya. Nah berarti ada objek di sana. Siapakah itu? Lumayan tinggi. Dibagi, Urutannya. jadi kita dibagi jadi beberapa kelompok. Kita gabung sama Hans Merah, kuning, hijau. Urutannya. untuk menelusuri bangunan yang ada di sana. Nah, kita ditugaskan untuk menemukan sebuah ruangan yang telah diberi tanda warna merah oleh panitia. Oke, tunggu keseruan kita. Kuning, kelompok kuning. Tuh yang merah tuh, terus. Diubah warnanya kayak gini. Oke. Berarti yang ini merah, kuning, hijau. Itu di situ tim kedua dan tim ketiga. Di sini kita melanjutkan bersama teman-teman. Kita menjadi tim pertama yang berwarna merah. Langsung tercium bau obat pusing. Ini kuning ya? Oh, ini warna merah. Kita bertemu dengan hal yang warna merah. Jangan ada ngobrol. Ingat kamar itu. Ini mata sih kalau ayo ku nyangke dilanjutin. Mual. Kalau lu tahu. Nah, di pos 1 ini kita mau mengukur seberapa sensitif kita semua gitu. Nggak harus dapat, nggak harus melihat, nggak harus ngerasain, cuman kita ukur aja seberapa sensitif nih kita nih gitu. Jadi kalaupun ada yang dapat, oke. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kan sensitif orang beda-beda ya gitu. Nah, nanti caranya metodenya kita biasanya bilangnya sensing. Jadi nanti ya kita sensing, nanti beberapa dirinya agak dijarakin teman-teman. Terus nanti caranya tutup mata, terus tangannya ke depan kayak gini sebelah. Nah nanti logikanya mulai diturunin dulu. Kita nggak pakai logika dulu, nanti yang dinaikinya rasa. Nah nanti dicarinya nggak mana nih, tapi dirasa, pakai rasa, dicarinya pakai rasa. Kalau misalkan nanti di pejamannya ada cahaya, ikutin cahayanya, atau di pejamannya langsung ada visual tempat, jalan-jalan aja pakai visual tempat tuh kayak VR gitu. Terus kalau misalkan nanti ada sosok, ada visual sosok, coba dideketin. Biasanya rasanya nyampe nih, apakah sedih, apakah sakit hati, apa marah, atau apa gitu. Tapi kalau nggak dapat nggak apa-apa. Kan kita kenapa? Kalau nggak dapat misalnya terus diem di tempat gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dapat maju, mundur, kiri kanan boleh. Mau maju, mau mundur kita jagain. Ada kita nih, kita ngejagain gitu. Nanti kalau udah mentok ke tembok nanti kita kasih tahu. Gitu. Jadi ikutin aja tarikannya, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, begitu. Oke? Mulai ya? Ya. Ada pertanyaan boleh nggak? Boleh? Bedanya emang benar ngerasain sama apa yang kita pikirin itu apa ya? Kalau yang kita pikirin biasanya kan bercampur sama logika. Ya. Ya. Nah makanya ketika sensing ini saya tadi mintanya logikanya Turunin. Logikanya turun, nanti pakai rasa. Biasanya kalau pakai rasa sensitif kitanya muncul. Kitanya lebih sensitif ke sekitar kayak gitu. Jadi apa yang masuk ke pikiran kita pertama kali biasanya itu yang akan dapat kayak gitu. Kayak gitu sih. Kita coba ya. Oke. Kita coba ya. Berarti nggak boleh flash ini ya? Ya, kita flashnya matiin dulu sebentar. Berat aja di sini. Oh berat. Ibunya sama. Oh ada yang mau coba kita cari tahu itu siapa dari kata taruh di pos 3 kita main taruh. Siapa tahu ya penasaran sama sosok yang tadi atau tadi selama perjalanan punya pertanyaan mungkin tentang bangunan ini gitu. Kita coba bantu jawab buat taruh gitu. Tapi nggak ada yang ngagetin kan kak? Enggak. Di sini aman, di sini aman. Aman. Itu jalan.
dikocok. Ini yang itu dulu aja. Yang tadi ada pengalamannya. Kalau emang ngacor, Dikocok. Iya. kalau nggak berbahaya kok ini. Nggak kasih racun sama saya. Semuanya berarti Kak? Ya kocok aja semuanya nggak apa-apa. Terus nanti kalau ada yang jatuh, Biarin aja. Baru diambil. Oh. Oke. ada yang terbuka pun nggak apa-apa. Gitu. Sampai berapa kali? Bebas. Oh bebas. Kalau merasa udah cukup, nggak apa-apa. Merasa udah cukup. Dibantu spreading, kakaknya bisa spreading kan? Ah nggak bisa mas. Bisa, biar saya bantu ya. Oke. Boleh, kakaknya ada satu. Bebas sama aja. Bebas sama. Boleh satu. Oh, semua satu. Sama semua satu nggak apa-apa. Besok apa dia mas? Satu. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, boleh dibuka kan? Kakak sampai kepikiran namanya cewek yang tadi ya, yang nangis siapa ya kak ya? Ngocok kartunya ya? Masih Sempat sih. sempat kepikiran ya tadi pas ngocok kartunya, karena kelihatan dari kartunya langsung Udah gambar. dari visual ini sama. Kayaknya tadi alasan nangisnya tuh kayaknya dia emang diculik, nggak tahu ya, anggaplah diculik ya. Iya. Diculik, dikerjakan cara paksa gitu di tempat ini, dan dia ini emang mungkin merindukan sesuatu yang ada di rumahnya gitu, merindukan seseorang atau sebuah, saya belum dapat, tapi merindukan sesuatu itu. Nah, kenapa dia masih tertahan di sini gitu? Memang ada oknum yang ya oknumnya bukan dari masa waktu penjajahan, bukan, tapi emang ada salah satu sosok yang aku bilang karakternya kayak laba-laba. Maksudnya ketika sudah jadi mangsanya, kan laba-laba nggak bisa kemana-mana, ya kan, makanannya. Nah, karakternya itu seperti itu. Jadi ada satu sosok yang menganggap wanita ini kan, kalau ini kan dibilangnya loso lah, atau ya sesuatu yang hilang lah gitu. Kalau terlalu lama di bumi pun sebenarnya entitasnya akan hilang, akan pudar gitu. Akan tetapi kenapa tidak menghilang sampai sekarang? Karena tetap dijaga sama sosok ini. Mungkin karena kebutuhan pribadinya lah, anggaplah kebutuhan pribadi sosok tersebut, entah mungkin buat bahan makanan, entah buat jadi prajuritnya dia. Kita tinggalin. Lengser wangi. Emang lengan aku gitu, Bi. Ini gara-gara hujan tadi ya. Jebol ya. Harusnya sih ini lebih enak ya kalau nggak hujan. Set, boleh hadap ke kami. Nah, oke. Ini berarti atau di sini? Nah, di sini aja depan saya. Di sini saya mau sulap, nggak di sana. Oke, di sini saya mau megang kotak. Di kotak ini ada sekitar 3-4 benda yang saya pastikan bendanya tidak berbahaya, tidak benda hidup, dan tidak yang membuat luka. Oke. Dan bendanya benda mati yang safe sebenarnya. Tapi nggak tahu ya nanti yang dipegang sama kakak-kakak berdua itu apa. Nanti boleh diceritakan, nanti kita ada sesi sharingnya. Jadi ketika misalnya kakak pertama masuk ngeraba, ngerasain apa, tolong di-keep dulu. Nanti selesai kakak yang kedua, di-keep dulu aja. Nanti kita akan ada sesinya, baru kalian menjelaskan apa yang kalian raba. Ya betul. Dan Dipegang doang ya? dipegang aja, raba aja. Kanan, kiri, atas, bawah. Ini karena apa ya? Walaupun ini kotak cuma segini, tapi kalau masuk itu rata-rata teman-teman yang kelompok sebelumnya itu merasa ini agak sedikit luas. Jadi ya semoga kalian juga merasakan keluasan itu. Jadi saya kasih waktu sekitar 7 detik untuk bisa merasakan. Tapi kalau kurang dari 7 detik kakak sudah merasa puas dan cukup, boleh tarik aja tangannya seperti itu. Nanti flashnya diturunkan dulu aja karena takutnya kebuka segala macam akan ke spoiler ya. Jadi silahkan
Siapa dulu? Nggak hidup kan? Enggak, ini bukan prank ya, ini bukan prank yang dimana nanti tiba-tiba ada ini. Kalau ada yang gerak berarti Ya saya tidak bisa memastikan itu. Iya, Yang saya pastikan ini tidak ada benda hidup, itu aja. karena beberapa ada yang gerak aja. Berbeda-beda lah. Berbeda-beda yang Ada yang dirasakan. pegang ini. Belum nggak? Belum nggak? Jadi harus beda tiga. Karena berbeda-beda orang. Bener nggak? Sekali deh sampai ujung aja. Oh bener nggak mau. Nah sih jeung sieuna. Bener nggak? Oh bener beda sampai kayak gantian kalau di videoin boleh. Oke, masukin tangannya. Nah jadi sieun ya. Ini bukan benda hidup, ini aman konsep. Anjing. Oke. Pak beneran nggak? Ini biar kakaknya ngerasain ini implementasi aura atau Pasti makhluk yang dulu sana ya. boleh. Mana? Oh, enggak. Geredegan. Masukin aja, masukin terus itu masih di ini banget, di depan banget, masukin aja. Ini safe kok, tidak membahayakan. Diambil boleh nggak ini? Jangan, Oh, jangan. raba aja. Kanan. Dipegang-pegang dia gak marahan. Enggak, sedikit. Anjing. Kaget. Enggak, cukup. Cukup ya. Gerak soalnya. Ini jadi bawah dong si pengarah suaranya. Oke, sudah cukup. Walaupun tadi saya nggak puas sih sebenarnya kakak ini tanya gini doang udah kayak gitu. Parah sih. Nanyanya juga tanggung nanti. Parah sih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan begini. Oke, di sini karena kalian sesi terakhir kita akan menerangkan lagi. Jadi nanti kalian boleh berpegangan, boleh kayak gini boleh, tapi nanti hening dan tidak ada cahaya satupun. Kita benar-benar gelap gulita, kalian mendengarkan lagu. Setelah itu turunkan logika kalian, rasakan apa aja yang ada di sini, entah itu sentuhan, gambaran secara pikiran, atau misalnya tarikan apa sesuatu yang menurut kalian kok ada yang ini. Karena kita pastikan kita di sini, kita tidak akan bergerak satupun, kita akan hening di sini. Jadi kalau kalian ada yang merasakan jalan dan sebagainya, itu bukan kami. Saya pastikan itu bukan kami. Jadi kalian ungkapin aja yang kalian rasain nanti, oke? Siapa? Gue kayak tegang banget. Tapi udah kepas sebelumnya udah. Udah. Nah ini terakhir kan ya. Oke, kakak kalau mau obrol sama Kak Rizky buat dipegangin kalau misalnya mau bikin boleh nanti kak ya. Jadi bener kita kayak gimana ini? Udah diem aja. Diam aja, dia boleh gini, boleh berpegangan angkat, nah boleh rangkulan boleh. Boleh. Tapi ngerasain apa yang dirasain aja. Duduk boleh nggak duduk? Boleh. Boleh. Ungkapin aja. Isinya seenak mungkin, nanti kita akan modern hening. Rasain aja yang kalian rasain, terserah mau apapun. Kita akan di sini, kita tidak akan bergerak satu inci pun. Mungkin Kak Rizky cuma di sini, cuma videoin secara pasif ya, dia akan jalan-jalan. Oke, flashnya boleh dimatiin kan? Oke, terima kasih. Oke, tutup mata. Kalau ketiduran udah pakai kita. Kita tinggalin sih kebetulan. Oke, tutup mata, rasakan lagu yang akan kita dengarkan. Kalau terlalu keras lagunya kita tutup telinga gimana? Jangan. Jangan. Oh, jangan. Ini nggak terlalu keras kok, harusnya ya. Kita oke, tutup mata, rasakan 3, 2, 1.
kakaknya di sini, saya kira di situ. Oh enggak, kirain di sebelah situ tau. Mungkin Sini. mungkin bayangin. Oke. Saja sesi sharing dari box. Apa yang dirasakan? Dari kakaknya dulu. Boleh. Apa? Saya 2 kali masuk kan. Iya. Yang pertama itu rambut, yang kedua itu kayak daging. Daging. Iya, daging. Kayaknya daging segar gitu. Enggak. Apa? Daging apa? Dia daging kayak dibungkus pakai kain gini juga. Jadi waktu dipegang-pegang itu daging dada ayam, karena saya sering makan dada ayam. Oh jadi kayaknya dada ayam. Ya kayaknya dada ayam. Cuman Masuk ada nggak? beberapa tulang kayak kalau megang jerawat kan ngejendil ya. Nah kayak gitu dia Oh, teksturnya. alah, bertekstur. Oke. Kakaknya Rambut. rambut. apa? Walaupun cuma segini doang apa? Kira-kira apa? Jenglot. Iya, rambut sih. Rambut aja. Yang Tok rambut iya. yang dirasain. Yang dirasain, makanya sekali aja. Udah, explore aja ya, karena beberapa orang yang bilang ini cukup luas walaupun kotaknya cuma ya bisa dilihat oleh kasat mata kan ini ya bisa. Bahkan peserta yang sebelumnya pun berbeda-beda, ada yang bilang ada yang ada rambut, yang ini bilang yang nggak ada. Sampai kayak nggak ada tadi aku nggak pegang rambut. Ada yang pegang kulit. Sampai ada yang debat lah tadi. Iya sih. Iya, jadi kayak ada yang bilang ada rambut, ini yang bilang ngomong ini yang bilang ini ada rambut, yang sebelah sini nggak tadi aku nggak pegang rambut. Nggak ada sama sekali rambutnya lah kayak gitu. Jadi kan kita nggak tahu juga nih ya. Nanti kan kita spoiler apa aja di kotak ini, tapi nanti pas dibandros. Di sekarang dulu saya tidak akan mengurangi apapun yang ada di box ini. Nanti saya akan memperlihatkan apa the real yang kalian pegang itu apa gitu. Nanti pas dibandros pas pulang ke kelas 8. Oke, next pas lagu. Apa? Pas lalu ada yang apa? Bergerak. Ngegerem. Ngegerem kan? Nah, Gema. Geraman gitu ya, geraman di daerah di atas. di atas. Oh, Betul tadi ada juga sama. Oke, biasanya apa udah geraman doang? Ada apa lagi? Yang jalan? Ada nggak? Sih, kayak ada yang ngeliatin, bukan ngeliatin, ngedeketin Oh, ngedeketin. Oke. dari atas Dari atas juga. ke muka. Oh, gini posisinya. Ya. Oh. Karena mereka itu dari atas sebenarnya gini, mereka tuh kayak balik kepala gitu. Ah. Itu sama seperti sesi minggu kemarin, sama kayak gitu. Bahkan ada Kita tuh kayak dirumungin gitu. Iya, kita tuh sebenarnya ada gambar si makhluk itu gambar, cuman kebetulan si yang memang yang bertugasnya itu sedang berhalangan beserta dengan si gambar-gambarnya itu kan otomatis tidak kami backup ya gitu, tidak kami ambil juga gitu. Jadi harusnya dicontohin dulu apa sih, bukan contohin, harusnya dikasih diperlihatkan sosoknya itu seperti apa. Jadi kami memvalidasi apa yang teman-teman atau apa yang peserta rasain itu gini bukan. Tapi kalau yang merangkul, ada yang merasa merangkul nggak dirangkul? Nah, ini dari atas. Enggak sih, cuma dari atas aja. Iya emang dari atas pada ke bawah. Kalau kakaknya Aku sih lagu. clear sih. enggak clear ya, benar-benar nikmatin lagu doang. Di samping-samping ngerasa ada yang ini nggak? Gak ada. Nah, tadi Semenjak ada omongan yang tadi di bunker itu yang apa katanya kalau ada yang ikut, kalau ada yang punya pegangan terus bilang itu, semenjak dari yang itu gak ngerasain apa sih. Oke. So kita juga tidak harus merasakan kan di sini, hanya kita apa ya namanya metafisika aja sebenarnya apa yang kalian rasakan, terus apa yang kami temui dan kami gambarkan, kami visualisasikan, nanti akan memvalidasi apa yang teman-teman rasakan juga seperti itu. Nah, untuk yang ada di kotak ini nanti mungkin kita akan spoilernya nanti pas di bandros. Setelah ini silakan gabung lagi dengan teman-teman yang di luar. Nanti langsung Udah. di terakhir. Langsung bergabung ke tempat sensing atau tempat cleansing. Cleansing. Oke. Oke, kita bareng aja. Iya, sok kakak duluan, saya di belakang. Oke. Kalau tadi saya dari di luar tuh dengar ada yang gitu, itu dari sini juga. Enggak. Oh enggak. Kita nggak ada. Ya kita. Enggak, waktu saya belum kesini tapi waktu tim sebelumnya. Ada nggak? Oh enggak ada. Oh nggak ada. Kita ya ini. Oke. Gak apa-apa kak. Bagian dari pengalaman. Jadi penelusurannya atau kegiatan malam ini udah beres, cukup menarik. Ada beberapa pos yang emang tidak saya rasakan atau tidak menarik mungkin ya, tapi
seru. Wajib dicoba. Kenapa, Bi? Wah, udah mual. Udah mual? Terlalu banyak energi negatif di sini. Jadi Ini rasanya pengen muntah. ada apa itu? Kayaknya itu kesurupan nih dia. Kesurupan apa dia? Kayaknya mau mediasi. Kesakitan ya. Kenapa dia kesakitan? Gak tahu, kayaknya kemasukan. Gak mungkin sih. Kayaknya sih keinjak kakinya. Oke, kita lanjut ke Bandros dan see you. Ya, tong naik dong. Ini tempat apa, Bi? Pemandian kuntilanak.